Sebelum menikah dan bertemu dengan pasangan hidup, semua wanita pasti sama-sama bermimpi hidup bahagia bersama pasangannya. Kehidupan dihiasi cinta dan kasih sayang dari pasangan, ingin memiliki hubungan romantis dengan pasangan, dan tentunya kebutuhan finansial yang cukup. Aku sudah mendapatkan semua itu, namun hanya sesaat. Kini aku seperti orang asing yang menumpang hidup di rumah seorang pria yang aku kenal. Aku udah siapin mobil buat kamu pergi ke rumah ibu. Mas Jeno, apa kamu akan terus bersikap dingin sama aku? Apa yang sebenarnya telah terjadi, Mas? Aku hampir gila karena perubahan sikap kamu ini. Aku hancur, Mas. Mana cinta dan kasih yang selalu kamu kasih ke aku? Mana janji-janji manis yang kamu katakan? Kamu gak pernah buktikan sama perkataan kamu buat aku, Mas. Masih pagi, jangan ngajak aku berantem seperti kemarin. Mas Jeno, apa yang kamu perbuat di belakang aku? Pasti kamu bermain kan? Jawab aku, Mas. Aku selalu baca cerita kalau suami cuek sama istrinya pasti ada perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Jangan kebanyakan baca cerita, kamu bisa tambah stres. Mas Jeno gak akan pernah berubah. Dia gak mau cerita sama aku. Dia benar-benar menutup rapat cerita dalam hidupnya. Aku istri kamu, Mas. Apa aku gak boleh tahu dengan semua kegiatan yang kamu lakukan? Ya, begitulah kami. Setiap hari pertengkaran tak pernah ada habisnya. Aku mulai frustasi dengan kehidupan ini. Aku merasa Mas Jeno menyembunyikan wanita lain di belakang aku. Sayang, buka mulut kamu. Masa cuma aku aja yang makan ini? Ayo dong, jangan ngelamun kayak orang lagi banyak utang. Sayang, kamu mulai menjauh dari aku. Pasti kamu mau balik lagi kan ke Gempi. Ngaku aja, kamu gak perlu tutupi apapun dari aku. Aku gak pernah menutupi apapun dari kamu, sayang. Aku cuma lagi bingung aja. Soalnya aku punya bidadari secantik kamu. Gak usah bohong ya. Kamu pikir aku ini gak tahu apa penyebab perubahan sikap kamu? Aku paham betul kamu itu seperti apa. Hubungan kita udah 3 tahun, sayang. Sayang, pelanin suara kamu. Mereka denger obrolan kita loh. Biarin aja, semua orang biar tahu kamu mau ninggalin aku. Sayang, setelah ini kita ke mall ya. Kita belanja banyak pakaian untuk kamu. Kamu mau kan? Iya, aku mau, sayang. Tapi jangan marah-marah kayak tadi ya. Malu tuh diliatin sama orang-orang. Kalau kamu marah lagi, kita gak jadi ke mall. Aku langsung anterin kamu pulang aja. Iya, sayang, aku gak akan marah lagi. Aku tahu, aku sudah mengkhianati Gempi selama 3 tahun. Sampai detik ini, Gempi tidak pernah tahu dengan apa yang aku lakukan. Ia bertanya, tapi aku tak pernah menjawabnya. Gempi, kamu gak ada bosannya terus bertengkar sama Jeno. Jika terus bertengkar, hubungan kalian akan semakin retak. Bicarakan baik-baik masalah yang sedang kalian hadapi. Mas Jeno yang salah, Ayah. Mas Jeno gak mau cerita sama aku tentang kegiatan atau kehidupan dia di luar sana. Aku mulai curiga, Ayah. Mas Jeno menduakan aku. Untuk menyelesaikan pertengkaran, pikirkan tentang apa yang benar. Bukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Kalau kalian berdua sama-sama keras kepala, masalah itu gak akan pernah berlalu. Coba jelasin sama ayah, awal permasalahan kalian itu apa? Setiap kamu datang ke rumah ayah, yang kamu bahas selalu argumen yang sama. Bahkan sudah kita bahas ratusan kali. Cerita, Gempi. Kalian selalu bertengkar karena sebab lain juga kan? Cerai aja deh, hubungan kalian itu bikin ayah ribet. Banyak banget dramanya. Ayah, pertengkaran dalam rumah tangga itu selalu terjadi. Ini wajar, Ayah. Emangnya ayah sama ibu gak pernah berantem? Itu mustahil kan? Iya, tapi gak sesering kayak kamu. Ini mah hampir setiap hari. Hidup kamu cuma diisi sama pertengkaran yang gak pernah ada jawabannya. Ibu sama ayah cuma bisa menganggap ini hal yang sepele. Aku hampir stres, Bu. Aku hampir nyerah karena Mas Jeno. Bukannya kita menganggap sepele, tapi itu masalah kalian berdua. Orang tua nggak berhak ikut campur. Aku jujur aja ya soal perselingkuhan ini. Tapi aku gak mau lihat Gempi semakin hancur. Selama ini dia hidup dalam hubungan yang kurang dalam komunikasi. Aku selalu menjauh darinya. Begitupun dengan Gempi yang terkadang menghindar dari aku. Ngelamun aja terus. Aku ada di sini, sayang, tapi pikiran kamu kemana-mana. Apa sih yang jadi beban hidup kamu? Sampai-sampai kamu jadi gini. Aku mau jujur sama Gempi soal hubungan kita berdua. Kamu gak masalah kan?
Oh, karena itu terserah sih. Aku mah apa atuh? Cuma selingkuhan kamu. Aku mah apa atuh? Cuma pacar gelapmu. Aku serius sayang. Jangan jadiin pembicaraan kali ini candaan. Aku gak pernah bohong perihal ucapan aku sayang. Aku juga serius sayang. Kalau memang kamu udah ngerasa bersalah sama Gempi, ya udah jujur aja. Nggak ada yang ngelarang kamu kok. Sayang, makasih ya kamu udah paham posisi aku yang rumit ini. Iya sayang, kita belanja lagi yuk. Aku belum puas nih. Jeno sudah semakin jauh. Gempi gak pernah belanja sebanyak itu, sedangkan Kartika selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Gue harus ngobrol empat mata sama Jeno. Dia gak pernah berpikir tentang perasaan Gempi. Gue gak mau diam seperti orang bodoh. Gue yang mengetahui perselingkuhan ini, dan sekarang waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada Jeno. Sayang, setelah kamu jujur, hubungan kita tetap sama kan? Gak akan ada yang berubah di antara kita berdua. Aku nggak yakin sayang, tapi kita coba tetap bersama ya. Aku percaya ada jalan terbaik untuk kita berdua. Hehehe, iya sayang. Siapa yang kamu maksud sayang? Jadi itu alasan kamu cuek sama aku, Mas? Gempi, aku lagi teleponan sama keponakan aku. Itu loh, anaknya Tante Rina. Umur anaknya udah 2 tahun. Lucu aja ngobrol sama anak kecil. Hehehe. Senyum itu baru aku lihat lagi. Setelah 3 tahun renggang, kini aku merasa sedikit ada ruang di hati Mas Jeno buat aku. Meski aku tahu itu bukan keponakan Tante Rina, itu seorang wanita dewasa. Gempi, kamu jangan salah paham dulu ya. Itu beneran keponakan Tante Rina. Selain pintar menyembunyikan sesuatu, kamu juga pintar bohong ya. Aku gak budak, Mas. Tadi suara wanita. Kamu itu kenapa sih? Aku perlakuin baik salah, aku cuekin juga salah. Maunya gimana sih? Kamu yang kenapa, Mas Jeno? Kamu gak pernah mau jujur sama aku. Apa sulit buat kamu jujur ke istri sendiri? Jujur apa sih? Aku gak pernah bohong sama kamu. Halah, alasan terus. Pembohong ya tetap pembohong. Aku udah gak bisa percaya sama kamu lagi, Mas. Apalagi kamu sering cuek sama aku. Terserah deh, kamu itu emang maunya dingertiin aja. Bukannya sudah pantas seorang istri meminta dimengerti oleh suaminya sendiri? Aku semakin yakin Mas Jeno selingkuh dari aku. Tapi aku belum ada bukti. Aku harus cari tahu semua ini sendiri. Aku takut semakin stres. Jeno, gue udah gak bisa ikut menyembunyikan perselingkuhan lu sama Kartika. Lu sudah terlalu jauh. Nanti malam aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi aku sedikit ragu. Namun aku gak mau Gempi dengar dari kamu. Harusnya lu ngaku dari dulu. Kenapa baru sekarang? 3 tahun bro. Lu mainin hati, jiwa, sama batin Gempi. Lu sakit bro. Lu gak punya perasaan. Iya, aku sadar kok. Aku emang gak punya perasaan. Tetapi yang namanya jatuh cinta lagi ya gimana? Aku gak bisa nahan itu. Ya tapi gak harus 3 tahun juga dong. Selama 3 tahun itu Gempi kelihatan kurus, stres karena lu yang selalu cuek sama dia. Sekarang Gempi ada di mana? Dia lagi di rumah kedua orang tuanya. Semalam kita bertengkar hebat. Aku aja sampai gak sengaja nyenggol dia. Ya Tuhan Jeno, lo bener-bener sakit kayaknya. Itu kasar bro, itu termasuk KDRT. Gue penasaran banget, otak lu ada di mana sih? Kau berani-beraninya nyenggol istri sendiri. Malam ini lu beneran harus jujur ya. Jangan bohong sama Gempi lagi. Iya, aku pasti jujur kok. Gempi duduk di ruang tamu. Jeno terlihat gelisah, merokok dan tampak kelelahan. Gempi dengan wajah yang cemas baru pulang dari sebuah kunjungan ke rumah orang tuanya. Mereka tidak berbicara satu sama lain sejak kemarin malam. Gempi, aku nggak tahu lagi. Semua terasa salah dan aku bingung. Aku harus bilangnya dari mana dulu. Selama ini aku selalu berbohong sama kamu. Kamu bilang apa? Apa yang salah? Mas Jeno, aku gak ngerti. Dari mana kita mulai? Selingkuh, aku selingkuh. Selama ini kamu selalu bertanya soal kegiatan aku di luar kan? Ya ini, aku selingkuh dari kamu Gempi. Gempi terdiam, matanya berkaca-kaca, mulutnya terbuka, tak tahu harus berkata apa. Tangannya gemetar. Gempi merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Dia berdiri, berjalan mundur, matanya penuh air mata, lalu berteriak. Kenapa kamu lakuin itu Mas Jeno? Kenapa? Apa yang kurang dari aku? Apa selama pernikahan kita juga kamu gak pernah cukup punya aku? Jeno nampak tertekan dan menunduk, tidak mampu menjawab. Suasana menjadi semakin menegangkan. Gempi mulai menangis dengan keras dan tangannya gemetar.
Kamu sadar gak mas, sikap ini yang bikin aku stres. Kamu bersenang-senang dengan wanita lain, sedangkan aku gila karena kamu. Gempi, kamu udah lebih dari cukup buat aku. Bahkan kamu cukup banget. Kamu sempurna buat aku, Gempi. Kalau aku sudah cukup buat kamu, kenapa harus selingkuh? Berarti ada yang kurang dalam diri aku kan? Iya kan Mas Jeno? Jawab aku Mas Jeno, jawab. Jangan mematung seperti ini. Selingkuh aja bisa, masa jawab pertanyaan dari istri sendiri gak bisa? Ini gak bisa dibiarin. Aku sakit hati mas, selama ini aku dibodohi. Dasar buaya darat, minimal kalau mau selingkuh ngaca dulu. Akan seru kalau rumah ini berkobar oleh api yang besar. Bukankah Mas Jeno juga harus merasakan akibat dari perbuatan dia? Malam ini akan menjadi kenangan yang indah untuk Mas Jeno. Dia gak akan bisa melupakan kenangan ini. Asal kamu tahu ya bajigur, selama beberapa tahun kemarin, aku menjadi seorang istri yang sangat menderita. Aku selalu menganggap diri sendiri rendahan di rumah ini. Aku benar-benar dibuat gila olehnya. Ini gak adil kalau hanya aku yang merasakan sakit. Mas Jeno harus merasakan hal yang sama. Aku terluka mengetahui kebenaran menyakitkan ini. Mengapa kamu memilih orang yang baru bertemu denganmu saat kamu sudah menjadi suami aku? Sakit hati ini begitu dalam, hingga mungkin tidak pernah bisa dimaafkan. Karena kamu menduakan cinta aku Mas Jeno. Kamu berselingkuh, mengejar kebahagiaan yang hina bersama orang lain. Kalau kamu bisa mengkhianati aku, maka ini adalah hal yang pantas untukmu. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan, Mas. Jeno terperanjat melihat apa yang dilakukan Gempi. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mendekat dan menghentikan Gempi, tapi terhalang oleh kepanikan yang datang begitu cepat. Gempi, jangan Gempi. Ini bukan cara untuk menyelesaikan semuanya. Kita bisa selesaikan ini dengan baik. Gempi tidak mendengarkan. Api mulai menyala dan dengan cepat menyebar ke sekitar ruang tamu. Nyala api itu mencerminkan kemarahan, rasa sakit dan kebingungannya. Gempi berdiri di tengah-tengah api yang membara, menatap suaminya dengan tatapan penuh emosi yang campur aduk, kecewa, marah, dan terjatuh dalam keputusasaan. Apa yang kamu sudah lakukan, Gempi? Ini bahaya. Ayo keluar dari kobaran api ini. Kamu bisa mengalami luka bakar. Ini yang kamu kasih buat aku Mas Jeno. Tidak ada yang tersisa lagi. Semuanya hancur lebur dan kehancuran ini gak akan bisa menyatu kembali dengan sempurna. Gempi, aku minta maaf sama kamu. Ayo kita keluar. Kita bisa mati kalau terus diam seperti ini. Apa kamu pantas untuk aku maafkan? Gempi, keluar. Aku tahu aku gak pantas dapat maaf dari kamu. Tapi jangan mati dengan tangan kamu sendiri. Kamu gak boleh membunuh diri sendiri. Aku udah gak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Aku terlanjur kecewa, aku marah, tapi aku takut tak bisa berbuat banyak. Hanya ini aku bisa lakukan untuk membalas rasa sakit yang kamu berikan. Gempi, aku mohon kita keluar ya. Aku bersalah. Aku mengakui itu. Jangan seperti ini. Kamu bisa pergi ninggalin aku, Gempi. Tinggalkan aku sendiri, Mas. Aku masih ingin melihat kobaran api ini memenuhi rumah kamu. Rasanya sangat bahagia. Hahaha. Gempi sebesar ini, biar api yang menjelaskan betapa besarnya amarah itu. Rumah ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, tapi akan hancur dalam sekejap. Semua terjadi karena kesalahanku. Aku udah bilang kita harus keluar dari rumah ini, tapi kamu malah berdiam diri di tengah-tengah api itu. Mas Jeno, kita gak akan bisa keluar. Kita akan terjebak di dalam rumah ini. Kamu mau kan pergi sama aku? Ngaco kamu, ayo cepat. Mumpung masih ada jalan kita untuk keluar. Jangan banyak ulur waktu. Kita harus selamat. Kita berdua harus hidup, Gempi. Aku gak mau. Aku pengen lihat rumah ini hancur. Kalau mau keluar silahkan. Nanti aku nyusul. Kita harus panggil pemadam kebakaran. Meskipun sebagian rumah sudah terbakar, aku harap masih ada beberapa yang bisa kita selamatkan. Jangan egois dulu. Ini bukan waktunya. Kamu bisa ngelihat rumah ini hancur, tapi di luar, bukan di dalam sini. Sunyi. Setelah api mulai mereda, Gempi menatap suaminya. Kedua mata mereka merah karena air mata dan rasa sakit. Keputusan sudah dibuat, namun tak ada yang bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Kasian ya mereka berdua. Tempat yang dulu nyaman kini hanya tinggal kenangan aja.
Ini juga karena keegoisan mereka, Bu. Keduanya nggak bisa mengontrol satu sama lain. Jadi ya rumah yang jadi korbannya. Gini nih, kalau nikah belum terlalu siap tuh, pasti ada aja yang bikin hubungan jadi hancur. Aku harus kemana? Orang tua Gempi tak akan menerima aku lagi. Rumah yang aku punya sudah hancur lebur. Hahaha, rasain tuh. Makanya jangan main-main. Tetapi aku harus pulang kemana ya? Ke rumah ibu aja deh. Ayah sama ibu pasti nerima aku kok. Ayah ibu gak akan tega biarin aku jadi gelandangan. Rumah yang terbakar simbolis dari hubungan yang hancur. Mereka berdua berdiri terpisah, tak tahu harus melangkah kemana. Api mungkin padam, tapi luka-luka di hati mereka akan terus menyala. Kamu bakar rumah sendiri, Gempi. Cara menyelesaikan masalah itu bukan seperti yang kamu lakukan. Iya, Gempi, benar kata ayah. Kamu nggak boleh seperti ini. Terus Jeno kemana? Dia nggak ikut sama kamu. Ah, udahlah Bu, biarin aja dia jadi gembel jalanan. Suruh siapa selingkuhin aku? Ini hukuman buat dia, supaya dia gak berani selingkuh lagi. Tapi nggak gini juga, Gempi. Ayah, ibu, jangan khawatir sama Jeno. Dia mampu kok, walaupun harus hidup sengsara. Aku kayak gembel. Aku gak tahu harus melangkah kemana. Semua harta yang aku punya hilang. Semua hasil kerja kerasku jadi debu. Mungkin ini yang aku dapat. Dulu aku bahagia dengan perselingkuhan yang aku lakukan. Sekarang aku menderita karena hal payah yang aku lakukan. Aku sangat menyesal.